Wah, nggak mungkin sampai dilipat. 400 lagi menuju halaman terakhir, masih lama. Hai, kembali lagi di channel aku, Dierit, aku Dia. Nah, salam kenal semuanya untuk yang baru gabung di channel aku. Jadi channel aku ini khusus ngebahas tentang buku. Entah itu ada tips, review, ataupun info-info menarik lainnya tentang dunia perbukuan. Di video kali ini, aku mau kasih tahu buku-buku yang bakal aku baca di bulan Januari, bulan pertama di tahun 2024. Nah, buku-bukunya adalah ada 6 buku yang akan aku baca di bulan Januari ini. BTW di sini ada yang udah aku unwrap ya, udah ada yang dibuka plastiknya, terus ada juga yang belum dibuka. Oke, mari kita mulai dari atas. Buku pertama itu adalah ini, buku berseri. Ini adalah terbitan dari KPG, genrenya horor. Jadi di sini aku dikirimin 2 buku, ada yang seri pertama dan juga seri yang terbarunya adalah seri ke-6. Nah, aku belum baca nih salah satu bukunya, jadi ya mungkin biar lebih mengenal kayaknya ya vibes dari buku ini, jadi aku dikirimin juga buku pertamanya. Nyanyikan ketika sedang sendiri dan dia akan datang. Namira adalah gadis kecil yang tidak biasa. Baginya hantu bukan untuk ditakuti dan ia justru bersimpati dengan tokoh-tokoh jahat dalam dongeng. Setelah tak sengaja menyanyikan sebuah lagu lama yang katanya dapat memanggil hantu, arwah seorang anak perempuan meneror Namira. Dibantu Fedi dan Jani, 2 teman barunya, ia berusaha mengungkap misteri di balik lagu itu. Sebuah teka-teki yang membuat mereka mempertanyakan kembali arti baik dan jahat. Nah, jadi ini ceritanya tentang menebak arti dari lagu yang ada unsur horornya di sini. Kayak menarik. Kalau buku yang kedua ini judulnya Kasus Hantu Panggung. Di panggung seharusnya ada 4 penari, tapi kenapa ada sosok kelima yang ikut menari? Wah, ini ada tamu yang tadi undang nih di atas panggungnya. Namira, Fedi, dan Jani tiba di penghujung masa SD mereka. Saat sedang mempersiapkan pentas acara perpisahan sekolah, mereka dikagetkan oleh kemunculan sosok misterius yang ikut menari dalam tarian kelompok Jani. Dibantu Dana, mereka mencari tahu siapa sosok di atas panggung itu dan kenapa dia menampakkan diri. Adakah kaitannya dengan gedung baru tempat acara dilangsungkan? Apakah penampakan itu ada hubungannya dengan mitos-mitos dalam dunia pertunjukan? Dan dapatkah Creepy Cast Club memecahkan kasus ini sebelum masa SD mereka resmi berakhir? Wah, ini ceritanya mereka mau ini ya, mau lulus SD. Nah, dibandingkan dengan buku yang pertama tadi, judulnya ngebahas tentang lagu yang ada unsur-unsur horornya, dan yang kedua itu tentang ini acara di sebuah panggung sekolah mereka. Nah, kelihatan ya kalau buku ini tuh nggak yang saling berkaitan banget, tapi pemerannya di sini sama nih, Namira, Fedi, dan juga Jani, sekelompok anak SD. Oke, kita lanjut ke buku kedua. Nah, ini dia buku kedua ini sebenarnya udah aku baca sih. Udah banyak juga nih book tabs-nya. Udah banyak tandain. Jadi di sini, jadi sebenarnya aku bukan tipe yang ini sih, bukan tipe orang yang baca buku ngasih book tabs. Aku ngerasa kalau pakai book tabs itu tuh progres bacaku jadi super lambat. Nah, beneran ternyata baca bukunya jadi lambat, tapi aku menikmati setiap momen-momen yang aku tandai di buku ini. Nah, ceritanya itu tentang beliau namanya Karl Kohlhoff. Dia seorang penjual buku dan kemudian datang di sana anak kecil umurnya 9 tahun dan pengen bantuin si Karl ini jualan buku. Nah, dari si Karl ini tuh dia jual bukunya bukan cuma di toko buku aja, tapi semua pelanggan yang pengen diantarin bukunya diantarin. Nah, anak kecil ini namanya Sasha. Nah, dia ikut nganterin bukunya. Lewat perjalanan mereka nganterin buku ke rumah-rumah pelanggan itu yang bikin aku suka banget sama buku ini, karena di setiap pelanggan yang memesan buku ada kutipan cerita, ada cerita menarik, ada makna yang tersirat yang bikin buku ini, jadi baca buku ini tuh berasa dipeluk, jadi hangat gitu. Nah, aku baca blurbnya ya. Di usia senja, Karl Kohlhoff adalah seorang penjual buku luar biasa. Saat matahari terbenam setelah toko tutup, ia membungkus buku-buku yang telah dipilihnya dengan cermat, seolah-olah akan memberikannya sebagai kado. Ia kemudian berjalan kaki melintas lorong-lorong indah kota untuk mengantarkannya kepada para pelanggan istimewa yang diam-diam ia namai sesuai tokoh dalam buku. Hampir seperti persahabatan, ia terhubung dengan orang-orang ini. Mereka yang memilih menyendiri di kediaman masing-masing dan menjadikan Karl sebagai tautan terpenting dalam dunia luar. Hingga suatu hari, ia bertemu dengan seorang gadis 9 tahun bernama Sasha, lantang dan bersikap sok dewasa. Ia bersikap menemani
Ia bersikeras menemani Carl, bahkan berusaha mengajari lelaki tua itu soal buku. Ketika pekerjaan Carl di toko buku terancam, Sasha menghilang. Dengan penuh kekalutan ia mencari-cari Sasha, namun di semua sekolah yang ia telusuri tidak ada anak yang bernama Sasha. Lalu siapakah Sasha ini sebenarnya? Mampukah Carl yang lugu dan lembut hati mengatasi permasalahan yang bertubi-tubi? Nah, aku di sini bacanya baru lebih dari separuh dikit lah ya. Jadi sampai di Sasha menghilang aku belum sampai. Nah, itu yang bikin aku penasaran banget sama buku ini. Dia itu ya, buku ini tuh banyak banget ngasih racun-racun buku bagus. Karena setiap Carl nganterin buku ke pelanggannya, dia ngasih buku terbaik yang dia tahu. Nah, itu tuh aku jenis book tapsnya di sini tuh cuma 2 quotes menarik yang diucapkan sama penulis di buku ini, sama satu lagi itu rekomendasi buku dari si Carl tadi. Nah, cuma ada 2. BTW ini bukunya tuh 2 cover. Dan kalau pengen yang covernya itu versi soft ada di dalam, aku rasa cocok sih karena kalau di bagian luar kan lebih eye catching ya, perlu yang bold. Oke, segitu buku kedua, kita lanjut ke buku ketiga. Buku ketiga ada ini, pasti udah banyak seliweran di beranda kalian ya kan, entah itu di Twitter, TikTok, ataupun di Instagram, kayaknya udah banyak. Aku kayaknya ngerasa FOMO ngeliat orang-orang baca ini, tapi memang bagus katanya. Aku belum baca sama sekali. Dan BTW ini masih di wrapping ya guys, kita sekalian buka aja deh. Ini tuh katanya latarnya di ini, di Suriah. Nah ya kan, perang Suriah gitu guys. Terus ada berapa halaman kak? Aku termasuk orang yang suka lihat berapa halaman buku yang dibaca sih, tapi sebenarnya itu ini sih, kalau baca buku yang perhatiin halaman duluan, ada kadang aku ngerasa udah terintimidasi duluan sama halamannya, kayak tebel banget gitu kan. Tapi beberapa bulan terakhir aku nyoba untuk gak perhatiin halamannya sih, kayak oh aku tahu ini bukunya bagus dari baca blurb-nya atau mungkin dari review teman-teman, ya udah aku mensugesti diriku untuk bisa baca buku yang emang aku anggap itu bagus. Tapi kadang di luar dari hal itu, di luar dari mencemaskan yang namanya halaman, aku juga kadang terlalu berekspektasi tinggi dengan sebuah buku yang aku baca. Jadi kadang ekspektasinya bagus, kalau kata-kata orang kan sih bagus review, tapi ternyata nyampe di aku kurang. Baca nikmati aja, nggak usah mikirin yang lain, nggak usah mikirin halamannya, sama nggak usah terlalu berekspektasi tinggi buku ini bakal bagus di kamu. Yang namanya buku memang kayak gitu sih, nggak semuanya cocok sama orang gitu kan. Ini udah termasuk ke dalam buku Amazon Best yang Adult Books of the Year 2022. Keren banget, udah dapat penghargaan. Lalu aku baca ya blurbnya dikit nih. Akibat perang Suriah, Salama kehilangan ibunya, ayah dan Hamzah kakaknya ditawan, entah masih hidup atau sudah mati. Ya ampun. Kini Salama harus menjaga Laila, kakak iparnya yang sedang hamil. Hamzah berpesan agar Salama menjaga Laila dan calon bayinya. Satu-satunya cara menjaga Laila dari perang adalah mengungsi ke Eropa. Tetapi setiap kali melihat para korban perang, rasa bersalah menikam Salama. Haruskah dia pergi dari Suriah ketika bangsanya bergelimpangan akibat perang? Keputusan dan ketakutan bercampur hingga berwujud dalam sosok pria bermata dingin Khauf yang mendorong Salama untuk pergi. Namun Salama bertemu Kenan, pemuda bermata hijau dengan semangat membara membela negara. Kini Salama harus memilih antara tetap tinggal untuk negaranya ataukah pergi demi memenuhi janjinya kepada Hamzah. Wah, dalam banget ya. Ada yang komen di sini, kisah tentang cinta, pengorbanan serta kekuatan yang dibutuhkan untuk berjuang demi keyakinan. Ini karya pertama dari penulis Zulfa Katoh yang aku baca. Penasaran pengen baca, soalnya ini buku katanya punya makna yang mendalam banget, dan rata-rata yang review, apalagi yang di TikTok ya, bikin video review versi entah itu pendek ataupun panjang, mereka tuh pada nangis. Apakah sedip itu, se-heartwarming itu, pelik itu membaca buku ini? Oke, kita lanjut ke buku selanjutnya. Ada buku keempat. Tada. Ini ada bukunya Rothware
Jadi tahun kemarin itu aku masukin buku karya beliau yang judulnya The Turn of the Key. Itu sebagai buku dengan genre misteri terbaik di tahun 2023 kemarin. Suka banget sama narasi yang beliau bikin. Oh iya, ini fiksi thriller ya. Genrenya sama kayak buku Routera sebelumnya yang aku baca, yang The Turn of the Key itu. Snoop, aplikasi musik baru yang berhasil meraih 100 juta pengguna, memungkinkan orang untuk mengintip apa yang tengah didengarkan orang lain secara real time. Berada di puncak kesuksesan, tim inti Snoop melakukan retret ke sebuah pondok ski di pegunungan Alpen. Di sana, rahasia perusahaan terkuak. Situasi tidak baik-baik saja, posisi semua orang terancam, perdebatan memanas, dan satu orang memutuskan bertindak, menyingkirkan semua penghalang. Di tengah badai salju yang melanda ketika mereka terjebak, tanpa listrik dan sinyal, korban mulai berjatuhan satu demi satu. Wah, keren ya. Ini sama kayak cerita ini sih, kejahatan dunia digital. Kalau kamu udah pernah baca buku Second Sister, kalau Second Sister ini dia tentang ini sih, sebuah platform aplikasi sosial media yang diselidiki barang detektif dan diungkap pelakunya oleh keluarga korban. Buku ini lumayan tebal, tapi yang namanya buku walaupun setebal apapun ya, kalau ceritanya bagus, plotnya rapi, dan page turner banget, kamu gak bakal berasa baca buku super tebal, setebal apapun. Oke, kita lanjut ke buku selanjutnya. Jeng jeng, ini bukunya. Penerbitnya Rene Book. Nih, wow, cantik banget. Wah. Bukunya penuh dengan ilustrasi dan cantik banget. Kalian coba lihat deh. Bentar ya. Nih. Kelihatan nggak? Dia kayak ilustrasi hitam putih. Tuh. Kelihatan nggak sih? Kelihatan ya. Banyak ilustrasi di dalamnya. Oh, bukan hitam putih, ada warnanya tapi nggak yang banyak. Bukan yang warna-warni, warnanya kalem. Hai, kamu membacanya dari depan, keren loh. Aku biasanya mulai dari tengah dan tidak pernah membaca pendahuluan. Aku tak menyangka bisa membuat buku ini karena aku tidak terlalu pandai membaca buku. Jujur saja, aku butuh buku yang ada gambarnya. Gambar itu ibarat pulau, tempat yang dituju di tengah samudra kata. Buku ini untuk siapa saja, bagi usiamu 80 maupun 8 tahun. Jadi ini fiksi untuk semua umur guys. Terkadang aku merasa keduanya. Aku ingin kamu bisa membaca buku ini dimanapun dan kapanpun. Kalau kamu mau, kamu bisa mulai membaca dari tengah, coret-coret halamannya, lipat sudutnya, atau baca sampai kucel. Kayaknya aku nggak bisa deh. Maksudnya itu kasihan banget kan, nggak mungkin sampai dilipat. Ilustrasinya menggambarkan seorang bocah laki-laki, seekor tikus tanah, seekor rubah, dan seekor kuda. Sesuai dengan judulnya ya. Aku ceritakan sedikit tentang mereka, meski aku yakin kamu akan melihat lebih banyak hal yang luput dari perhatianku. Maka aku persingkat saja. Si bocah laki-laki sedang kesepian saat si tikus tanah muncul pertama kali. Mereka menghabiskan waktu bersama sambil memandangi hutan belantara. Aku merasa hutan belantara itu agak mirip dengan kehidupan, terkadang terlihat menyeramkan tetapi indah. Saat mengembara, mereka bertemu dengan si rubah. Agak was-was memang bertemu seekor rubah jika kamu seekor tikus tanah. Di salah satu halamannya ada yang bilang gini, badanku sangat kecil, kata si tikus tanah. Iya, timpal si bocah laki-laki, tapi kamu membuat perubahan yang besar. Nah, banyak insight banget di bukunya. Kalau mau dicoret-coret kayaknya sayang banget ya, tapi kayaknya sengaja sih dibikin tebal. Ini bukan versi book paper yang biasa aku temukan di buku-buku lainnya, itu agak tipis, tapi ini lebih tebal. Kayak ini deh, kayak kertas apa ya ini, berapa GSM, kayaknya tebal ya. Kayaknya kalau baca buku ini nggak terlalu terasa karena dia fiksi dengan banyak gambar. Nggak dibikin halaman cuy, biar kamu membacanya nggak terasa tertekan, ya nggak sih? Kadang ada yang baca buku lihat halaman terakhir dulu, wah ada 500, sekarang gue lagi berada di halaman 100, wah 400 lagi menuju halaman terakhir, masih lama.
Ada yang kayak gitu, ada. Aku pernah kayak gitu. Tapi jangan kayak gitu deh, jangan tiru ya. Itu ini salah besar baca buku kayak gitu. Bacalah buku kalau kamu ngerasa sudah bosan, jangan dipaksa untuk selesai. Baca semampu kamu aja ya, se-enjoy kamu aja. Kalau udah bosan ya udah jeda dulu. Atau mungkin pengen baca yang lain nih, pengen baca yang lain ya udah baca lain aja, nggak ada larangan kamu harus menyelesaikan buku itu dalam satu waktu. Aku nih ya, kalau lagi baca buku tuh nggak cuma satu buku yang gue baca. Aku juga bukan tipe orang yang ini yang kalau baca buku satu buku langsung sampai tamat. Kadang ada yang kayak gitu, kalau bukunya yang page turner banget gitu ya udah kelarin sampai habis. Tapi kalau yang bukunya aku masih pengen menyelesaikan bukunya, masih penasaran sama bukunya, tapi di beberapa bab yang aku lalui tiba-tiba aku ngerasa bosan, tiba-tiba aku ngerasa oh kenapa nggak menarik ya di aku, nanti takutnya aku reading slump gitu kan. Nah ya udah deh, aku coba baca buku yang lain dulu aja, karena masih ada buku lain yang bisa aku baca. Mending aku baca yang lain lagi, mending aku baca yang lain dulu kembali ke buku yang tadi tuh. Kalau misalkan memang nggak cocok ya DNF, do not finish istilahnya, ya udah tinggalin aja dulu ya. Tapi kadang ada juga yang bilang kayak gini, aku udah beli dengan uang aku buku ini, masa aku nggak baca sampai selesai kak? Nah itu tergantung di kamu ya. Kalau masih pengen dapat insight dari buku yang kamu baca dan ngerasa nggak sia-sia beli buku itu, kamu coba riset dulu, kamu coba lihat dulu review dari book reviewer. Nah itu gunanya ada Bookstagram, BookTube, BookTweet atau BookTok ya. Nah dari sana kamu bisa lihat dulu review dari mereka apakah cocok. Nah kalau bisa lihat reviewnya itu jangan dari satu influencer aja, atau dari satu kreator aja, satu reviewer aja. Kamu lihat dulu reviewer yang lain. Kadang ya ada buku yang di satu reviewer tuh dia bilang bagus, tapi di reviewer yang lain tuh kayaknya kurang bagus gitu ya. Kamu coba cari banyak referensi dulu kalau pengen memutuskan membeli buku dan nggak pengen ngerasa sia-sia untuk mengeluarkan duit karena udah beli buku dan kamu nggak selesai baca buku itu. Nah kayak gitu. Riset dulu, lihat dulu reviewnya dari teman-teman reviewer. Jadi begitu berguna bukan? Ada BookTube, ada BookTweet, ada Bookstagram dan segala macam gitu ya. Nah kamu bisa pertimbangkan dulu untuk beli buku, apalagi kamu yang punya budgetnya terbatas atau mungkin masih sekolah ya, uang jajannya itu masih ditabung dari sisa-sisa uang jajan hari-hari sebelumnya. Nah jadi itu dia 6 buku yang jadi TBR aku di bulan Januari. Ada 6 buku fiksi semua untuk bulan Januari ini. Gak apa-apa, it's okay. Tergantung mood aja sih kalau baca buku, nggak yang harus aku targetkan oh bulan ini aku pengen baca fiksi semua, pengen yang enggak juga, atau pengen non fiksi semua atau fiksi semua, enggak juga. Jadi itu tergantung buat aku aja sih, atau juga tergantung kerjasama dengan beberapa penerbit atau juga dengan penulis. Terima kasih sudah menonton video ini